BEM Koordinator periode 2020-2021 untuk memakai alma mater dan menyiapkan kitab sucinya masing-masing. Oke, sudah semua? Baik, akan saya mulai acaranya. Kepada Pak Dihin, mohon maaf keterlambatan waktunya, dan kami masih menunggu selaku kemahasiswaan yaitu Pak Sodik dan BEM Koordinator 2019, Pak. Sudah koordinasi, jam berapa dia mau masuk? Sudah dikoordinasi, Pak, oleh panitia kami. Terus jawabannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nur Setiawati selaku pembawa acara pada hari ini. Di acara pelantikan pengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa Koordinator Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang yang dilaksanakan pada hari Minggu 4 April tahun 2020 dengan tema mewujudkan leadership yang kreatif, inisiatif, dan independen, serta menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkolaborasi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dihin yang telah menyempatkan waktu untuk datang pada acara hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua BEM Koordinator 2020, yaitu Saudara Erik telah hadir. Lalu Ketua Pelaksana acara hari ini, yaitu Saudari Apriska Putri, terima kasih telah hadir. Dan juga terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada acara hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Divisi Agama. Kemudian kata sambutan dari Ketua Pelaksana. Cara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Bapak Direktur. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Biro Kemahasiswaan. Acara selanjutnya kata sambutan dari perwakilan BEM Koordinator 2019. Acara selanjutnya kata sambutan dari Ketua BEM Koordinator 2020. Acara selanjutnya pelantikan oleh Ketua BEM 2020. Kemudian pidato penutupan Ketua BEM Koordinator 2020. Dan nanti akan ada sesi foto-foto dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Baik, kepada hadirin yang terhormat, kita mulai pada sesi kita yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, dimohon untuk mute suaranya dan dikepalkan tangannya ditaruh di dada sebelah kiri. Oke, sudah semua? Baik, dipersilahkan kepada hadirin untuk mendengarkan.
Baik, acara selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Khairunisa. Dipersilahkan kepada Saudari Khairunisa untuk memulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya di sini memimpin doa dalam agama Islam, dan untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan dengan kepercayaan masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami hanturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah sampai hari ini kami bisa berkumpul dalam acara pelantikan BEM via Zoom meeting. Ya Allah, pada siang hari ini kami akan melaksanakan pelantikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul periode 2020-2021. Berkahilah acara ini agar bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keikhlasan ke dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan, dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada semua yang hadir dalam acara pelantikan ini rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta, khususnya bagi organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa kami dan Alma Mater Universitas Esa Unggul. Ya Allah, Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar, berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus yang Kau ridhoi. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Saudari Khairunisa. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang terhormat, mari kita lanjutkan di acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Saudari Apriska Putri. Kepada Saudari Apriska Putri, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam baginda Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat Direktur Kampus 2 Tangerang, Bapak Dr. Andes Dihin Septianto, SEME, CIRR. Yang saya hormati Ketua BEM 2020-2021, Saudara Erik Simanjuntak, dan Wakil Ketua BEM Saudara Ika Anargia Widyadana beserta 28 anggota BEM 2020-2021. Sebelumnya, perkenalkan, saya Apriskia Putri Maharani sebagai Ketua Pelaksanaan periode 2020-2021. Semoga bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab
dan sebagai penyambung aspirasi mahasiswa bisa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di kampus. Mungkin sekian dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Apriska yang telah menyambut acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang, yaitu Bapak Dr. Andes Dihin Septianto, MSE, ME, CIRR. Kepada Bapak Dihin Septianto, dipersilahkan. Oke, terima kasih, Mbak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, para mahasiswa yang Pak Din banggakan. Semoga semuanya sehat selalu ya. Ini hari libur, tetap penuh semangat. Ya, Pak Din sih nggak masalah Anda undang apapun, tapi sebenarnya kalau pelantikan tuh ada baiknya di hari kerja, ya. Karena Anda butuh formalitas, tapi ya nggak apa-apa. Karena Pak Din hadir ya, saya anggap sudah memenuhi formalitas itu. Hal yang penting yang kami sampaikan ke adik-adik semua adalah rasa bangga Pak Din pada Anda semuanya karena telah membentuk suatu organisasi sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berkoordinasi, berkolaborasi, berkomunikasi, dan semua hal yang pada hakikatnya bertujuan untuk peningkatan kualitas mahasiswa Pak Din yang akhirnya menjadi alumni yang hebat-hebat pada saatnya nanti. Saya sangat berharap bahwa BEM Koordinator UEU Tangerang ini bisa menjadikan kekuatan yang besar, bisa mendampingi Pak Din untuk meningkatkan dan sekaligus menunjukkan reputasi bagi kampus 2 Tangerang ini. Akan lebih bagus lagi jika semua merasakan manfaat atas kepengurusan yang pada saat ini. Misalnya bermanfaat buat seluruh mahasiswa ketika ada masalah-masalah bisa menjadi wadah yang baik untuk berkoordinasi dengan kami, atau juga Anda bisa menunjukkan manfaat pada masyarakat di sekitar kita, syukur-syukur bagi nusa dan bangsa. Jadi terbentuknya wadah itu sebagai tempat untuk mengorganize semua hal-hal yang pada hakikatnya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat banyak. Karena pada prinsipnya intelektual itu adalah orang-orang yang bermanfaat pada masyarakat, pada nusa dan bangsa. Jadi semuanya kan udah ada bagian masing-masing. Saya berharap insya Allah Anda semuanya bisa meningkatkan kualitas diri masing-masing pada posisinya dan terus belajar. Keterlibatan dalam suatu organisasi buat Pak Din itu bukan hal yang umum, masih sangat sederhana buat Pak Dihin. Karena kalau hanya terlibat itu gampang. Nanti buat ketuanya, ya saya ingatkan jangan heran bahwa semua anggota itu tidak semuanya sama ya kemauan atau kemampuan untuk meningkatkan aktivitas organisasi. Jadi ya harus banyak komunikasi dan harus bersabar. Ketika Pak Din mahasiswa S1 ya, itu semester 5 itu Pak Din sudah mengikuti 5 organisasi kemahasiswaan. 5. Ya. Banyak banget. Tapi pada semester itu juga IPK saya termasuk yang paling jelek. Nah, saat itu saya tahu diri, saya mohon maaf sama ibu saya yang dia juga nggak tahu apa-apa, tahu saya mohon maaf karena semester ini nilai saya kurang bagus, kemudian saya coba perbaiki dan akhirnya saya termasuk 2 orang yang lulus tercepat pada angkatan Pak Dihin. Tapi tetap aktif, tetap. Nah, maksud Pak Dihin menyampaikan, kalau Anda belum sampai 5 organisasi, misalnya hanya ikut 2, 3 apa, Anda harus lebih bagus lagi. Ya, IPK tidak boleh dikesampingkan. Karena tujuan Anda itu kualitas akademik. Nah, ukurannya apa? Ya, mau nggak mau ukurannya IPK, padahal mau ukur gimana lagi, ya kan? IPK itu menjadi ukuran yang tampak. Jadi saya berharap semua pengurus ini IPK-nya harus di atas 3,25. Ya, kalau masih ada yang di bawah itu, ketua BEM koordinator saya panggil.
ya. Saya minta tanggung jawab pada timnya. Jadi bergerak, berjalan tetap, tapi jangan lupakan kualitas diri. Jadi kita harus saling berbagi, saling memotivasi. Kalau organisasi Pak Din siap mendukung, ya. Dulu juga Pak Din sering melibatkan, mungkin Anda bisa tanya pada kakak-kakak sebelumnya bagaimana Pak Din sangat mensupport kegiatan mahasiswa, saya bawa kemana aja. Kalau butuh sesuatu yang memang pantas Pak Din berikan, itu sampai bis saja saya berikan untuk kegiatan yang positif. Malah kadang-kadang Pak Din yang bikin program. Nah, besok ke depan kalau punya program dibuat yang bagus, bisa ketemu Pak Din dulu secara lisan, nanti kita sempurnakan. Oke. Banyak hal yang di kampus Tangerang ini melewati apa yang ada di kampus utamanya, Kebun Jeruk. Ya. Dan Anda harus bangga itu. Kita paling tertib. Dan gedungnya nanti paling mewah. Nah, keren kan? Gedung yang lain kurang kalah mewah dibanding yang kita punya itu. Saking terkesan mewah, pom bensin Shell itu malah mendirikan duluan. Dia termasuk korban pandemi itu. Kasihan banget itu. Di Indonesia, hanya kita punya kampus yang di depannya itu ada pom kualitas berani mendirikan. Dia memandang kita sangat bagus. Kalau enggak, mendingan pom bensin eceran yang berdiri. Ya kan? Kenapa Shell? Merek yang dunia yang berdiri di kampus depan kampus kita. Karena mereka menganggap ini bukan kampus kaleng ecek-ecek, ya, bukan kalengan gumundung suara doang. Nah, Anda ini pengurus yang nantinya bagian yang sangat menguatkan reputasi kampus ini. Pak Adi ini memimpin yang kedua kalinya sebagai direktur, berarti saya anggap amanah itu tahap pertama udah cukup. Pak Adi masuk pertama jumlah mahasiswa hanya 286. Sekarang sudah hampir 2000. Ya kan? Jadi ini juga tantangan Pak Dir untuk meningkatkan kualitas. Saya jamin untuk kualitas akademik, kualitas pelayanan yang lain, kita lewatin tuh semua kampus itu. Ya, sepanjang Anda bisa mendampingi untuk dengan Pak Direktur menuju mahasiswa yang berkualitas, organisasi yang berkualitas. Memang pada saat ini Pak Dir belum punya staf khusus untuk kemahasiswaan, tapi sedang menuju proses. Saya minta tadi 1 April udah gabung tapi belum bisa bergabung. Itu nanti judulnya kemahasiswaan dan akademik. Itu staf Pak Din khusus yang membantu kemahasiswaan dan akademik. Ya. Juga nanti Pak Din akan menyiapkan yang namanya Esa Unggul Smart Campus. Ya. Buat kalian saya siapin itu. Belum ada ya. Banyak kegiatan yang kita lebih banyak melakukan dibanding kampus utama. Contohnya kemarin kita webinar itu sudah sampai ada 2 tema besar kan, tema kemahasiswaan dan akademik, kemudian kewirausahaan, itu berapa seri itu ya, sudah lebih 6 seri. Kita rutin banget melakukan kerjasama itu dan semua hal kita siapin semata-mata untuk kualitas mahasiswa. Itu yang kami sampaikan. Kemudian hal yang lain yang kemarin sudah saya beritahukan juga bahwa kita tidak lagi pakai Citra, ya. Kenapa demikian? Karena Citra itu merek dagang perumahan. Kita mulai menyadari. Jadi kita pakainya OEU. Kalau kali pakai boleh, 2 Romawi boleh. Kalau enggak ya umum OEU Tangerang. Itu karena kita mau ke Indonesia, ya. Kami sudah punya 15. Anda tahu sebelah pojok, sebelah mana itu? Tim utara ya? Itu ada apartemen. Tahu kan ya apartemen yang baru dibangun? Kita punya 15 kamar. Jadi kalau saudara-saudara adik-adik itu yang dari Sulawesi, Papua, Kalimantan, atau manapun mau gabung silakan. Nanti ada tempat yang bisa kita siapkan. Mereka juga agak tersendat-sendat gara-gara pandemi ini. Ya. Jadi kita siapin semuanya. Pak Din juga punya yang namanya rumah singgah mewah itu, 2 lantai sama 1 lantai. Itu untuk dosen-dosen kita yang kalau dulu ngajarin sampai malam-malam, kita perkenalkan untuk menginap di rumah singgah. Jadi tidak ada dosen alasan apapun ke depan. Dan itu levelnya bintang 3 rumah singgah itu. Di lokasi semuanya full, ada semuanya. Udah lama itu, ya biar adik-adik yang ini tahu semua bahwa kita kuat, kita siap ya untuk menjadi
bagian yang terbaik dari Universitas Esa Unggul. Hal yang penting kami sampaikan lagi, kampus UEU Tangerang ini mandiri, ya, mandiri. Pak Din hanya dapat yang bisa memerintah Pak Din cuma satu, Pak Rektor, lainnya nggak bisa. Itu Pak Rektor pun sampai detik nggak pernah merintah, karena sebelum memerintah saya sudah lakukan yang lebih baik. Nah, Anda juga begitu, ya, Anda memang bagian dari yang bisa memerintah. Anda cuma satu, ketua BEM-nya UEU, lainnya nggak boleh. Saya pastikan itu, ngerti? Ya, Wanek 1, 2, 3 nggak bisa merintah Pak Din, nggak ada yang berani. Yang bisa hanya Pak Rektor. Yang lain hanya koordinasi, minta tolong, minta ini, minta itu. Saya juga sama. Yang boleh memerintah langsung hanya ketua BEM-nya Esa Unggul. Oke? Yang lainnya bernilai organize, organisasi. Kalau nggak begitu, nanti akan carut marut. Kamu nanti akan punya 20 atasan, rusak nanti. Oke? Apapun komunikasi dengan Anda harus terstruktur dan resmi. Jadi tidak boleh informasi kalang kabut semuanya. Satu yang Anda pegang, Ketua BEM Esa Unggul. Karena memang hanya satu dari satu universitas. Anda organize di wilayah kita, ya. Tahap pertama kampus kita targetin bisa 5.000 mahasiswa. Jadi moga-moga tahun ini 2.000-an bisa lebih. Memang pandemi ini betul-betul sangat menyesakkan kita semuanya. Padahal sudah menelpon semua yang potensial DO, yang aktif kita datengin, ada yang ke rumahnya, kita akan bantu. Kesulitannya apa? Gitu. Ya, yang bisa dikasih beasiswa, yang tidak pada posisinya kita berikan keringanan, semua kita upayakan sebaik-baiknya. Kebanyakan yang ada masalah adalah teman-teman kita di kelas paralel. Alhamdulillah di kelas reguler persoalannya nggak seberat di kelas paralel, dan sampai hari ini minat untuk kelas reguler besar banget dibanding tahun kemarin. Oh, keren tuh kelas reguler itu, ya. Jadi jumlah yang berminat pada bulan yang sama itu lebih tinggi dibanding tahun kemarin waktu pandemi sekalipun. Loh. Nah, itu tanggung jawab Anda sebagai pengurus BEM Koordinator Kampus Tangerang untuk membina adik-adik ini semuanya. Seperti yang tahun kemarin, ya, kalau belum bisa tatap muka, ya tatap maya. Nanti dikumpulin bareng Pak Din semuanya, kita kumpulin, nanti BEM-nya kita kenalin. Nah, nanti acara pertemuan itu bisa kita tunda ketika semuanya sudah divaksin, sudah oke, kita bikin acara yang bagus, meriah di kampus yang baru, ya. Insya Allah kampus yang baru itu dibuka paling lambat ya April, Mei, Juni lah. Kan, ya, ketika dibuka tidak semua orang boleh masuk kecuali mahasiswa. Oh, keren kan? Dosen nggak boleh asal Pak saya mau lapor dulu mau ngapain gitu. Tapi kalau mahasiswa asal Anda pakai protokol kesehatan yang ketat, yang bagus, yang benar, welcome. Apalagi BEM, ya, boleh sana. Tapi kalau gandengan ya tak usir itu, ya, nggak boleh. Apalagi yang gandengan sesama cowok, amit-amit itu, ya. Itu nggak boleh masuk kampus. Cowok-cowok gandengan masuk kampus selalu saya usir. Dan yang penting untuk semua nanti Anda siapin ke adik-adik semuanya, ke semuanya. Kalau ke kampus yang baru, yang lamanya Anda tahu kan Pak Den ketat dengan kerapian. Anda semua rapi, cakep-cakep semua. Itu di kampus yang baru, kalau tidak cakep, tidak rapi, nggak boleh masuk kampus. Ya, ini kampus ini harganya mahal banget. Biaya nggak berubah, nilainya ratusan miliar banget, yang semuanya untuk Anda. Itu. Jadi tunjukkan. Tidak mewah, rapi saja. Ya, ya jangan pakai jin yang bolongannya terlalu gede, bolongannya 10 cm itu kan nanti sampai pantat 10 cm kan repot nanti kita, ya kan? Ya, yang penting rapi. Nah, itu tanggung jawab Anda semuanya, budaya organisasi dikuatin, dan yang penting Anda semuanya bisa jadi contoh adik-adik semuanya. Karena itu kebanggaan Pak Din, kalian harus mencontohkan. Syukur nanti Pak Din siapin kegiatan mungkin di ini masalahnya Anda mengundang Pak Din nggak dikasih jadwal, nggak dikasih struktur organisasinya. Ini Pak Din datang dengan penuh kegelapan sebenarnya. Ya, tapi karena kamu anak-anak Pak Din sendiri ya sudah, mau diapain lagi. Jadi ke depan kalau mau bikin undangan yang bagus, Salesan udah ketemu Pak Din, saya udah terima kasih. Tapi undangannya
dirapikan ya. Ada jadwalnya, ada apa-apa di mana tepat waktu. Tadi aja saya coba mundur 5 menit, ternyata didemin, bingung saya, ya kan? Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi ke depan lagi lebih baik tepat waktu, walaupun di dalamnya kita bisa silaturahmi dulu, itu nggak masalah. Ya, yang penting Anda lakukan disiplin, karena disiplin itu kekuatan mendasar untuk menjadi berkualitas. Ada 3 hal penting, 3+1 buat Anda semuanya yang saya sering sampaikan ya buat Anda sebagai pengurus yang hebat, ini kebanggaan Pak Dit. 1, disiplin. Disiplin pada diri terhadap organisasi, terhadap lingkungan, terhadap apapun. Karena ini cerminan diri. Pak, kalau saya telat kampus, nggak masuk kampus, apapun, yang penting ada komunikasi. Kan gitu, ya kan? Pak Dit tadi masuk, nggak ada saya komunikasi dengan yang udah Pak Dit. Kenapa, Pak, belum dimulai? Kok saya belum bisa masuk? Ternyata ada oke. Pertama disiplin, harus dikuatin. Yang kedua itu adalah komitmen. Anda semua kalau sudah pada posisinya harus punya komitmen. Kalau nggak sanggup, bilang ketuanya. Nggak boleh diem tahu-tahu membubarkan acara, nggak boleh. Membubarkan artinya bikin masalah dengan acara. Jadi komitmen itu penting. Komitmen itu, saya selalu ngasih contoh yang gampang buat adik-adik semuanya. Itu ketika seseorang sedang pacaran bahasanya, itu nggak perlu harus bilang aku cinta kamu, dunia akan saya berikan ke kamu. Itu judulnya nggak pantas itu. Aku setia kamu, nggak perlu diomongin. Mau setia, mau cinta, tapi tunjukkan komitmennya. Gitu loh, ya kan? Nah, komitmen itu hanya bisa dirasakan. Gitu, ya. Tapi tidak perlu diomongin. Pak Din, siap saya komitmen. Ah, udahlah, lakukan yang terbaik dengan komitmenmu. Begitu. Jadi kalau saya lihat ada adik-adik yang sedang jatuhnya tanpa menyatakan cinta, tapi komitmennya dunia akhirat, nah itu baru dibanggakan. Ya, setiap hari ngasih bunga, ngirim ke rumahnya, ngasih puisi sampai berlembar-lembar, tapi nggak pernah jelas wajahnya. Ya nggak jelas lah itu, ya kan? Rasa menikmatinya nggak ada, itu nggak bisa. Nah, BEM ini juga sama, tunjukkan komitmennya pada anggotanya, khususnya ya, anggota kelompok BEM ini sendiri, pada semua mahasiswa, dan pada lingkungannya, termasuk di bidang-bidang yang lain, di kampus, termasuk di masyarakat. Nanti kegiatan pengabdian masyarakat akan sering saya libatin, seperti halnya yang dulu. Ya, biar Anda merasakan kontak dengan wilayah dan sebagainya. Atau Anda ada ide yang bagus, saya belum tahu struktur organisasinya, nanti selesai ini Anda bisa kirim ke Pak Din. Untuk Pak Din akan bantu meningkatkan kualitas di bidang itu. Ya. Kemudian hal yang penting lainnya, yang ketiga setelah komitmen adalah good looking. Ya, itu tadi Pak Din termasuk senang dengan tampilan, good looking. Ya, memang ada sih penjahat yang good looking juga ada, ya kan. Tapi good looking itu penting, kerapian, ya, bukan berantakan. Bedanya justru bukan berantakan. Mahasiswa itu saya pengen yang bisa dilihat tuh nyaman gitu loh. Jadi kalau keluar rumah, lewat rumahnya Pak RT, Pak RT bisa lihat Anda itu mau ke pasar atau mau kuliah tuh beda gitu loh. Nah, good looking-nya di situ, gambarnya begitu. Jangan sampai Pak RT bingung, ini tetangga gue ini cakep-cakep nih nggak pernah jelas tuh antara keluyuran, dolan, kuliah, ke pasar, kondangan, kok kayaknya sama aja. Jangan sampai mereka berpikir begitu. Ya, itu baru tampilan, tapi yang good. Belum cara berpikirnya, cara ngomongnya, cara apanya. Anda itu mahasiswa. Ada mahanya loh. Berarti tidak boleh maha berantakan. Ya, mahasiswa itu melewati batas SMA. Berarti tindak tandukmu, berpikirmu, itu menjadi teladan buat semuanya. Apalagi nanti yang ketua BEM ini, ya. Saya juga belum kenal banget ketua BEM-nya siapa sih? Halo? Bisa dipin. Ketua BEM-nya siapa? Saya Pak. Erik, Pak. Siapa? Saya Pak Erik Simanjuntak. Oh, Erik. Ya oke, Erik. Ya tadi udah mendengar banyak Pak Dihin. Tindak lanjuti sebaik-baiknya aja. Jadi yang pertama disiplin sekuatnya, semampunya. Kalau nggak bisa disiplin harus ada komunikasi. Yang kedua komitmen. Ajak semua teman-teman harus punya komitmen. Kalau sanggup jangan di mulut tapi lakukan dengan yang cara terbaik. Gitu, oke? Kemudian yang ketiga good looking. Artinya kita harus selalu tampil rapi, tidak mewah, tidak berlebihan. Tapi menarik untuk membuat orang lain senang karena tampilan kita.
Gitu. Tampilan tuh good looking itu tidak hanya pada tubuh ya, pada pakaian ya, tapi juga sikap gitu, perilaku. Itu harus good looking. Suka menyapa, ramah, itu good looking ya. Suka membantu temennya, itu good looking. Jadi ada sisi fisik dan non fisik. Itu yang saya maksud dengan poin ketiga tadi, good looking dalam pengertian fisik dan non fisik. Anda bisa cek nanti, bisa lihat teman-temanmu seperti apa good lookingnya itu. Nah yang terakhir nih yang agak berat ini, make value for different. Anda secara pribadi harus bisa menciptakan value diri. Anda harus bisa menunjukkan bahwa kami berharga, kami bernilai Pak Diin, kami berreputasi. Itu secara pribadi bernilai, naik BEM-nya bernilai, berkualitas. Saya pengen BEM ini selalu diomongin karena programnya yang bagus, bermanfaat juga buat orang banyak, dan selalu komitmen atas program-program yang sudah disiapkan. Padahal cukup panjang lebar menyampaikan semua hal ini untuk Anda lakukan yang terbaik. Kalau ada sesuatu yang penting, sampaikan. Karena ini masih masa pandemi, memang masih ada batasan-batasan pertemuan. Padahal belum bisa mengizinkan untuk hal yang bernilai kerumunan yang tidak terkendali. Tapi kalau memang terbatas, hanya sekedar rapat-rapat terbatas, satu kelas masih diperlukan, Padin bisa. Tapi Padin pasti akan siapkan satpam untuk ngawasin. Karena kesehatan itu tetap nomor 1. Nomor 2 itu baru ekonomi. Ya, makanya ada PSBB, terus yang mikro, itu membuat transaksi menjadi menurun banget kan, karena menurun akhirnya daya beli juga turun dan akhirnya situasi seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah semakin baik. Anda yang sangat kuat ini jangan jadi OTG berat. Selevel Anda ini kalau jadi OTG itu yang korban orang di rumah yang lebih sepuh, kakek, nenek. Anda mah kuat banget ya, lihat tampilan aja nih sehat-sehat semua ya kan. Jangan remehkan. Anda pribadi kuat, tapi pandemi ini jangan kamu remehkan. Di belakang Anda masih ada adik-adik Anda yang SD, mungkin ada yang lebih kecil lagi, ada orang tua, ada kakek, nenek. Ini yang kita rawankan. Jadi saya ingatkan, adik-adik semua yang ada di sini, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, mari kita sukseskan untuk menggunakan protokol kesehatan yang ketat dan benar ketika ada kegiatan di luar rumah, khususnya di kampus. Itu aja dari Pak Din, sekali lagi selamat. Nah, untuk official saya baca Instagramnya atau yang lain, kalau email udah nggak bisa dirubah kali ya, tapi kalau ada yang bisa dirubah, citranya diganti Tangerang. Karena kita sudah menuju regional. Jadi ketika kampus jadi, maka wilayah cakupan Pak Din tidak lagi Banten, tapi sudah sampai keluar Banten. Karena kita sudah siapin semuanya untuk masuk di kampus kita dengan sepenuhnya. Anda harus menjadi bagian Pak Din untuk menunjukkan reputasi kita. Karena kita ada kemandirian. Akademik semuanya mandiri. Jadi pada saatnya itu BEM Esa Unggul kalau mau ya nanti ruangan Pak Din siapin. Kalau dia mau kantoran di Citra, kalau mau kamu boleh ya saya nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Rektor juga kami siapin ruangan rektor di lantai 8. Pak Din nggak mau di lantai atas. Saya kemarin waktu disiapin lantai atas sendirian saya nggak bisa. Pak Din nggak pernah bisa hidup sendiri. Jadi waktu itu disiapin yang gede di atas dulu. Ntar di atas pojoknya ada yang tertawa sendiri kan repot saya, ya kan? Nah itu ada ruangan khusus untuk rektorat. Jadi setiap kampus ada tempat rektoratnya, ya. Jadi kalau sekarang mereka lebih sering di Kebonjeruk, itu masih ada kebiasaan aja, kenyamanan ada di sana. Tapi ada prinsipnya rektor itu mobile di semua tempat, itu ya. Kalau urusan akademik masih ada kantoran di Kebonjeruk, ya nggak apa-apa. Tapi suatu saat kalau pimpinan itu rumahnya dekat di Citra, pasti akan mau berkantor di Citra. Itu karena nggak ada bedanya. Kita udah online by system, semuanya udah. Jadi fisik itu hanya sekedar tempat aja. Itu. Dan kampus 1, 2, 3, 4 itu kemandirian. Jadi Kebonjeruk itu ada kampus 1. Kampus Kebonjeruk. Itu aja. Nah, contoh yang bagus lagi buat Anda supaya kuat sebagai kemandiriannya, Fakultas Kesehatan itu ada di HI. Komplit di sana, bukan di Kebonjeruk gitu. Nah, untuk Citra, Pak Din mau menguatkan tuh Fasilkom
sama ya yang Komutres sama DKV mungkin itu yang Pak Din mau siapin total untuk labnya dan sebagainya ya. Jadi muaranya ada di Citra. Jadi nanti ada tempat-tempat yang fakultasnya lebih dominan, tidak semuanya ada di Kebonjeruk, udah nggak cukup mereka mewakili semua kondisi. Nah itu aja dari Pak Din. Nanti kalau memang ada yang mau tanya aja boleh disilakan. Yang pasti semua acara Pak Din akan berikan ke Anda, semua program kamu bisa bebek. Yang pasti Mbak Nur segera Pak Din kirim strukturnya. Dan yang terakhir, apakah SK-nya udah dapat atau belum? SK strukturnya udah dapat atau belum, Mas? Halo? Untuk kabinet-kabinetnya baru dikirimkan Pak, list namanya. Nanti SK-nya menyusul katanya. SK-nya menyusul ya? Nah ini Iya, kalau mau dilantik tapi SK-nya belum ada gimana? Saya sudah koordinasi ke pusat Pak, untuk pelantikan dilanjutkan saja dulu, nanti untuk SK-nya menyusul, begitu Pak. Oh mereka sudah bilang ya, begitu ya? dari Ya nggak demo apa-apa, Pak pusat. ikut aja. Jangan sampai ini dilantik, tahu-tahu besok isinya beda kan nggak lucu itu ya kan? Ya oke lah, biasanya sih ada SK-nya dulu baru ada pelantikan. Tapi kalau Anda anggap itu everything is clear, Pak Din support aja. Satu hal yang penting, SK itu bisa untuk pendamping SKPI. Ya, jadi ketika Anda pada saat nanti mau jadi profesional melamar pekerjaan, jangan lupa selain SKPI adalah SK aktivitas sebagai mahasiswa. Beberapa perusahaan besar minta itu. Jadi kalau yang jadi ketua itu poinnya besar ya, sekretaris bendahara tuh 5 besar itu tanggung jawab juga besar. Makanya ketika ada mau jadi profesional itu dilekatkan, diminta nggak diminta langsung lampirkan. Oke, tapi banyak, saya ulangi, banyak perusahaan besar yang langsung minta sebagai aktivis waktu mahasiswa. Ada langsung, biasanya nomor terakhir. Jadi kalau nggak ada itu udah nggak bisa ngelamar. Sepinter apapun IPK 4, tapi kalau tidak bisa memenuhi syarat pernah aktif di kemahasiswaan, ditolak. Nah, ada bagian yang memenuhi syarat sejak awal ini. Oke, itu dari Pak Din. Semoga apa yang Pak Din sampaikan bermanfaat. Nanti kalau ada penyusunan nama lagi silakan. Kalau IG kan bisa BEM WU Tangerang silakan atau bagaimana Anda mau. Tapi prinsipnya kita tidak lagi nyebut Citra. Itu udah keputusan dari Pak Rektor juga karena kita mau kemandirian sebagai nama kampus Tangerang. Itu aja Pak Din. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Be happy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dihin atas sambutannya. Oke, seperti yang Bapak Dihin bilang ke teman-teman, bahwa kita semua harus bersemangat untuk belajar dan kita juga harus aktif dalam mengikuti organisasi dan menjadi pembelajaran bagi adik-adik kita. Dan juga untuk para anggota BEM Koordinator 2020, semoga amanah dalam menjalankan tugasnya. Baik, dilanjut pada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua BEM Koordinator 2020, yaitu Saudara Erik Simanjuntak. Kepada Saudara Erik, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Dihin Septianto SEME, selaku Direktur Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Aprilia. Terima kasih sudah melakukan kegiatan ini, mengkoordinir kegiatan ini dengan baik. Untuk Bapak Dihin, terima kasih telah menghadiri pelantikan pada hari ini, pada tanggal 4 April 2021. Kami berharap dengan hadirnya Direktur Kampus 2 Tangerang bisa menjadi saksi kegiatan pelantikan untuk Kabinet Perubahan Kampus 2 Tangerang 2020-2021. Kami juga berharap Bapak Dihin juga mengakomodir kami dalam berorganisasi di kampus Tangerang ini, menjadi panutan kami, tempat kami untuk bersilaturahmi bagaimana
membentuk kampus yang lebih baik ke depannya. Dan untuk nama kabinet perubahan ini, Pak, kami membuat nama kabinet ini menjadi kabinet perubahan karena saya selaku Ketua BEM Kampus 2 Tangerang yang sudah menduduki semester 6, kurang lebih 2,5 tahun saya sudah di Kampus 2 Tangerang ini, Pak. Saya belum merasakan apa itu BEM yang ada di Kampus 2 Tangerang ini. Maka saya mencalonkan diri saya menjadi Ketua BEM agar mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Kampus Tangerang ini merasakan apa itu organisasi yang ada di kampus dan juga merasakan apa itu mahasiswa itu bukan hanya kuliah pulang, tapi di kampus itu juga merasakan ada suatu hal yang dilakukan kampus untuk mahasiswa untuk meningkatkan dia agar bersemangat berkuliah di kampus tersebut. Makanya saya mencalonkan diri dan puji Tuhan saya memenangkan pemira pada bulan 12 kemarin. Nah, untuk kabinet yang saya sudah pilih ini pada 28 orang ini kami sudah membuka open recruitment dan saya sendiri yang menginterview mereka dan saya sudah percaya kepada 28 kabinet saya ini, Pak, bahwa kami bisa membangun kampus yang lebih baik ke depannya. Walaupun kita sedang di dalam masa pandemi, pasti ada kendala-kendala yang akan terjadi ke depannya untuk kegiatan-kegiatan BEM kita untuk ke depannya. Maka tujuan kami juga mengundang Pak Dihin di sini agar mengenal kami, bahwa kami 30 orang ini adalah BEM yang akan membantu kampus untuk memperbaiki citranya dan dikenal oleh masyarakat luas ke depannya, Pak. Jadi kami terima kasih untuk Pak Dihin yang sudah menghadiri pelantikan pada hari ini dan semoga pelantikan pada hari ini berjalan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Erik yang telah memberikan sambutan pada acara hari ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan daftar kepengurusan BEM Koordinator Universitas Esa Unggul Kampus 2 Tangerang periode 2020-2021. Bahwasannya BEM Koordinator 2020 mempunyai 9 divisi dan memiliki 28 anggota. Bisa di-share, Mbak? Baik, Pak. Coba di-share. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya dibaca boleh, tapi di-share juga gitu. Rangga, minta tolong diperbesar ya. Oke, sudah. Baik, saya ulangi bahwa BEM Koordinator memiliki 9 divisi dan mempunyai 28 anggota. Dan yang pertama ini ada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yaitu Eri Simanjutak, lalu Mahadika Anarja Widyadana sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, yang ketiga yaitu Kasma Rici Putra sebagai Sekretaris 1, Amelia Eviliana Sekretaris 2, Yosia Sinaga sebagai Ketua Departemen Ahli Kajian dan Strategi, kemudian Karina Dewi Nusandari sebagai Wakil Ketua Departemen Ahli Kajian dan Strategi, Wanda Agraini sebagai Anggota Departemen Ahli Kajian dan Strategi, Brigita Andriana sebagai Ketua Departemen Keuangan, Priska Gozolini sebagai Wakil Ketua Departemen Keuangan, Ida Ayu Lestari sebagai Anggota Departemen Keuangan, Rangga Dwi Putra Sutisna sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi,
Cahyo Randi Miftahul Insan sebagai Wakil Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya, Adi Fikri sebagai anggota Departemen Komunikasi dan Informasi. Hani Wulandari sebagai Ketua Departemen Dalam Kampus. Sepia Eka Putri sebagai Wakil Ketua Departemen Dalam Kampus. Muhammad Rob Moren sebagai anggota Departemen Dalam Kampus. Selanjutnya, Zahwa Arsy Maulida sebagai Ketua Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Fabrizio Triansyah sebagai Wakil Ketua Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Rizas Listiawan sebagai anggota Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Tania Indriani sebagai anggota Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Randy Fernando sebagai Ketua Departemen Agama, Heldina Marta sebagai Wakil Departemen Agama, kemudian Hoirunisa Huriah Nuri sebagai anggota Departemen Agama, Chandani Ratana sebagai anggota Departemen Agama, Suci Pradita sebagai Ketua Departemen Sosial, Resti Emerilia sebagai Wakil Ketua Departemen Sosial, Thea Agustin sebagai anggota Departemen Sosial, lalu Rosa Melinda sebagai Ketua Departemen Luar Kampus, Brian Christopher sebagai Wakil Ketua Departemen Luar Kampus, dan yang terakhir ada Laurentia Wahyuningsi sebagai anggota Departemen Luar Kampus. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya ialah pelantikan. Di sini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama untuk beragama Muslim dan sesi kedua untuk yang beragama non-Muslim. Bagi anggota BEM yang beragama Muslim untuk bersumpah dan mengikuti apa yang Saudara Erik ucapkan. Begitu juga pada anggota yang beragama non-Muslim akan mengikuti apa yang Saudara Erik ucapkan. Selanjutnya, saya berikan langsung acara ini kepada Saudara Erik, dan untuk teks sumpah bisa dilihat di layar. Persilahkan. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan melakukan pelantikan dan pengucapan sumpah. Kita akan memulai dengan yang beragama Muslim terlebih dahulu. Sekarang ikuti kata-kata saya. Untuk kitab sucinya bisa dipegang dengan baik. Sekarang ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Allah saya bersumpah. Bahwa saya yang bernama dan yang menjabat sebagai Bahwa saya yang bernama Kasmari Ciputra yang menjabat sebagai Sekretaris 1. Bahwa saya yang bernama ini yang menjabat sebagai ahli staf kajian dan strategi. Bahwa saya yang bernama Karina Dewi Nusandari yang menjabat sebagai wakil ketua ahli kajian dan strategi. Bahwa saya yang bernama Ida Ayu Lestari yang menjabat sebagai anggota Departemen Keuangan. Bahwa saya yang bernama Rangga Sutisna yang menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Bahwa saya yang bernama Cahyo Randi Miftahul Ihsan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi. Bahwa saya yang bernama Adi Fikri yang menjabat sebagai anggota Departemen Komunikasi dan Informasi. Bahwa saya Hani Wulandari yang menjabat sebagai Ketua Departemen Dalam Kampus. Bahwa saya yang bernama Sepia Eka Putri yang menjabat sebagai Wakil Departemen Dalam Kampus. Bahwa saya yang bernama Muhammad Rob Moren yang menjabat sebagai anggota Departemen Dalam Kampus.
Bahwa saya yang bernama Zahwa Arisy Maulida yang menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Bahwa saya yang bernama Fabrizio Triansyah Irian yang menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Bahwa saya yang bernama Lija Listiawan yang menjabat sebagai anggota Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Bahwa saya yang bernama Tania Indriani yang menjabat sebagai anggota dari Departemen Pendidikan Budaya dan Olahraga. Bahwa saya yang bernama Khairunisa Huriah Nuri yang menjabat sebagai anggota Departemen Agama. Bahwa saya yang bernama Suci Pradita yang menjabat sebagai Ketua Departemen Sosial. Bahwa saya yang bernama Resti Emerelia Septiani yang menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Sosial. Bahwa saya yang bernama Thea Agustin yang menjabat sebagai anggota Departemen Sosial. Bahwa saya yang bernama Rosa Rinta Melinda yang menjabat sebagai Ketua Departemen Luar Kampus. Dari awal hingga akhir jabatan. Dari awal hingga akhir jabatan. Adalah murni dan dalam keadaan sadar. Adalah murni dan keadaan sadar. Tidak karena paksaan dari pihak manapun. Tidak karena paksaan dari pihak manapun. Dan tidak akan membeda-bedakan suku. Dan tidak akan membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, fakultas dan golongan. Dalam mengemban amanat yang diberikan kepada saya. Dalam mengemban amanat yang diberikan kepada saya. Dengan ini teman-teman yang beragama Muslim sudah sah untuk dilantik dan sah menjadi Kabinet Perubahan 2020-2021. Sekarang lanjut untuk beragama yang di luar Muslim. Kitab sucinya untuk dipersiapkan. Sudah siap semua yang non-muslim? Sekarang ikuti kata-kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji. Bahwa saya yang bernama dan yang menjabat sebagai bahwa saya yang bernama Amelia Eviliana menjabat sebagai Sekretaris 2. Bahwa saya yang bernama Yosi Sinaga yang menjabat sebagai Ketua Departemen Ahli Kajian dan Strategis. Bahwa saya yang bernama Brigita Andriana Yuscintara yang menjabat sebagai Ketua Departemen Keuangan. Bahwa saya yang bernama Priska Gozalini yang menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Keuangan. Bahwa saya yang bernama Randy Fernando yang menjabat sebagai Ketua Departemen Agama. Bahwa saya yang bernama Heldi Marta Sagala yang menjabat sebagai Wakil Ketua Departemen Agama. Bahwa saya yang bernama Chandani Ratana yang menjabat sebagai anggota dari Departemen Agama. Bahwa saya yang bernama Brian Christopher Hareva yang menjabat sebagai Wakil Divisi Eksternal Kampus. Bahwa saya yang bernama Laurentia Wahyuningsih yang menjabat sebagai anggota Departemen Luar Kampus. Dari awal hingga akhir jabatan. Dari awal hingga akhir jabatan.
adalah murni dan dalam keadaan sadar. Adalah Murni dan keadaan sadar. Tidak karena paksaan dari pihak manapun. tidak karena paksaan dari pihak manapun. Dan tidak akan membeda-bedakan suku. Dan tidak akan membeda-bedakan suku, Bangsa. Agama. Ras. Fakultas dan golongan. Fakultas dan golongan dalam mengemban amanat yang diberikan kepada saya. dalam mengemban amanat yang kepada saya. Dengan ini, seluruh kabinet perubahan sudah sah dalam pelantikan dan sudah bergabung dalam organisasi BEM Kampus 2 Tangerang 2020-2021. Untuk MC bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Erik dan para anggota BEM Koordinator 2020-2021. Semoga amanah dalam menjalankan tugas sebagai penerus BEM. Baiklah, para hadirin, saya lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu penutupan yang akan dijelaskan oleh Ketua BEM Koordinator, yaitu Saudara Erik Simanjuntak. Kepada Saudara Erik, dipersilahkan. Mohon maaf, Saudara Erik, mohon di-unmute dulu. Dengan demikian, hari ini saya harap Kabinet Perubahan dapat menjadikan kampus 2 Tangerang menjadi kampus yang lebih baik, memiliki citra yang positif, dan dikenal masyarakat luas. Untuk mengaktualisasi mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus 2 Tangerang, agar bisa menjadi mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi dan menjadi mahasiswa yang aktif di dalam kampus maupun di luar kampus. Dan saya sudah memberikan kepercayaan saya kepada 28 kabinet ini bahwa kalian bisa menjadi contoh untuk mahasiswa-mahasiswi dalam bentuk itu kedisiplinan. Karena kalian ini sebagai contoh mahasiswa-mahasiswi, apabila kalian melakukan suatu hal yang tidak berkenan oleh kampus, itu sudah menjadi suatu hal yang sangat tidak tercerminkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Jadi saya harapkan untuk mahasiswa bisa menjaga etikanya, cara berbicara, cara berpakaian. Seperti yang dikatakan Pak Dian tadi, good looking itu penting. Karena dari kita cara kita berpakaian itu kita sudah menunjukkan bagaimana sifat orang-orang itu. Gitu. Mahasiswa yang baik dalam berpakaian itu memakai celana panjang, memakai sepatu. Kalau bisa bajunya itu berkerah semua untuk kabinet-kabinet yang ada di sini kalau datang ke kampus gitu. Menjaga sikapnya. Nah, karena kita ini tidak mau kita ini sebagai contoh mahasiswa-mahasiswi yang ada di sini, yang ada di kampus tersebut. Dan untuk Bapak Dihin, terima kasih juga sudah hadir dalam pelantikan ini. Jadi Bapak sudah menjadi saksi bahwa organisasi yang ada di sini ada dan bisa berjalan dengan baik. Untuk nanti kata Bapak, kampus 2 Tangerang itu bisa dipakai pada bulan 7. Bagaimana Pak, bisa nggak ada ruangan untuk organisasi BEM ini di kampus tersebut, Pak? Ya, seperti saya sampaikan, semua ruangan kita siapin. Tapi kepastian selesai ya paling cepat sekitar itu Juni itu. Nanti kalau udah Juni, Anda bisa main-main, kita lihat apakah ruangannya dan semuanya sudah rapi atau belum. Tapi yang dipastikan penggunaan protokol itu nggak main-main. Karena sebelum dia closing pandemi, maka hanya mahasiswa yang boleh masuk, itu pun
atas izin dari Sarpras untuk kepentingan apa dan sebagainya. Karena pada prinsipnya perkuliahan di semester genap ini kita masih online, ya. Jadi setiap mahasiswa yang harus ke kampus melewati ketentuan berlaku. Nanti kita yang pasti Padin siapkan. Nanti dilihat aja. Tapi tadi menarik kalau Mas Erik bilang ke kampus pakai kerah itu bagus ya, biar ada perbedaan gitu. Jadi looking itu tidak hanya fisik ya, tapi saya bilang ramah, menyapa, welcome, membantu, cerminkan pada diri kalian semuanya. Saya setuju banget ya, ini kayak kerah itu jadi contoh adik-adik semuanya, karena kita pengen membangun reputasi yang mengimbangi fisik gedungnya. Apa artinya gedungnya mewah bagus kalau isinya tidak mengimbangi tampilan fisiknya. Demikian juga kalau tampilan rapi, berkerah dan bagus, tapi kalau tidak berkualitas juga nggak ada artinya. Perilaku yang bagus, yang sopan, santun, dan suka membantu lainnya juga percuma. Itu aja. Ya, welcome, nanti kita akan lebih lanjut. Cuman Padin sampaikan, ini semua udah ada 30 yang diketuai Mas Erik. Saya menunggu program dari Anda semuanya apa, nanti beritahu kalian. Dan sebenarnya ini tadi saya berharap Ketua BEM yang lama diundang untuk ikut saksi, tapi hadir apa enggak? Ada nggak Mas Erik? Kami sudah mengundang Kanabila Pak, tapi katanya dia ada kerja lapangan Pak, udah mengkoordinasi kepada kami. Oh, nggak ada yang mewakilkan ya? Nggak ada Pak. Ya udah, yang penting kamu udah ngundang lah, ya kan? Nanti kalau terlalu eksklusif juga nggak enak lah. Bagaimana juga mereka akan tetap senior dalam arti sebagai organisasi BEM-nya. Saya tadi saya cek kok nggak ada nih BEM yang lama gitu. Saya saran aja segera menyiapin program-programnya, paling nggak berapa bulan Mas Erik menyiapin timnya untuk membuat program-program unggulan dalam 1 bulan ini, atau bagaimana nanti kita kupas. Padin tuh termasuk salah satu yang suka diundang oleh BEM Universitas untuk mengupas program dan anggaran. Biasa Padin diundang, cuman kadang-kadang kalau bentrok saya nggak pernah bisa. Nah, ini yang ada di kampus Padin sendiri segera disiapin, ya Mas Erik ya, program dan rencana anggarannya. Karena Anda punya anggaran khusus kan, nilai anggarannya kan. Nah itu nanti minta berapa, terus yuk atur dulu, disiapin bagus, terus tampilkan kayak BEM di kampus Kebonjeruk suka manggil Padin, udah berapa kali tuh Padin dipanggil. Kalau mereka ada acara, Padin juga suka dipanggil, karena Padin merasa mungkin di file mereka Padin biasa dekat. Ketika Padin jadi wakil dekan ekonomi, Padin udah biasa dekat dengan mereka. Ketika Padin kepala keuangan, udah biasa dari mahasiswa BEM karena suka mendukung pembiayaan operasional. Jadi itu aja langkah pertama Mas Erik, siapin timnya dengan program-program dan kesiapan anggaran seperti apa. Setelah itu langkah selanjutnya Padin akan support dari belakang. Tuturianda ini untuk kalian semuanya. Terima kasih. Padin pamit, silakan ngobrol-ngobrol, silakan bersilaturahmi. Yang penting tunjukkan bahwa Anda bisa Padin banggakan, ya. Itu aja, mari bersama tingkatkan reputasi Kampus 2 Tangerang. Terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak Dian ya. Iya Pak. Ya, Padin pamit. Silakan untuk ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf sebelum Bapak left, ya. Ada baiknya kita ambil gambar dulu kali ya Pak ya. Oh belum ya? Ya silakan. Iya, boleh ayo. Iya Pak. Boleh ya. Oke. Ya, hitung aja. Oke. Ya. Oke. 1, 2, 3. Nah, kita geser ya. Oke, geser. Senyum teman-teman. 1, 2, 3. Lagi. Senyum ya teman-teman. 1, 2, 3. Satu lagi. Jempol dong, jempol dong. Jempol. Boleh. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, bye semuanya. Sehat semuanya. Terima kasih Tetap Pak. semangat. Ya, terima kasih juga.